Oke teman-teman, ini adalah video kedua ya untuk pembahasan kita mengenai Facebook Marketplace. Jadi sebelum kita mulai posting produknya, kan tentunya kita masih tentukan dulu mau jualan apa. Kemarin kan sudah cari-cari riset di algoritmanya Facebook sendiri ya, dengan kata kunci, terus kira-kira yang jualan di sana ada enggak gitu. Nah sekarang kita nyari dulu produknya aja. Jadi produknya apa yang mau kita jual, kita juga bisa nyari di tentunya ya marketplace. Marketplace kan di sana banyak juga supplier yang kita bisa cari barang-barang yang kira-kira kalau kita beli dari sana, kita jual di Facebook Marketplace bisa laku atau enggak gitu ya. Kita akan riset produk yang laris di marketplace. Nah saya rekomendasikan ada 3. Jadi Tokopedia yang pertama, kemudian Shopee sama Jackmall ya. Nah, Jackmall ini mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar atau ada yang juga belum dengar ya. Jackmall ini juga salah satu supplier. Jadi dia itu kebanyakan di sini barang-barangnya adalah barang-barang dari supplier teman-teman. Jadi kalau saya bilang dia adalah tangan pertama. Dan kebanyakan barang dari Jackmall ini dijual ke marketplace Tokopedia dan Shopee. Jadi kita masih compare nanti ya. Misalnya kita ketemu barang di Tokopedia, kita bisa cari di Jackmall, harganya lebih murah pasti, gitu ya. Dan untuk risetnya kita bisa pakai 3 website ini. Jadi kita cari aja, misalnya kita masuk ke Tokopedia ya. Tokopedia, teman-teman, ini karena saya pakai PC, jadi di sini menu yang ada namanya produk terlaris itu nggak keluar. Biasanya kalau di handphone, teman-teman kalau pakai handphone ya, jadi di Tokopedia itu kalau kita scroll ke bawah seperti ini ya, ini ada kejar diskon spesial, kemudian produk murah bukan main. Nah itu nanti ada terlaris teman-teman, ada namanya terlaris. Nah itu teman-teman bisa cari di sana nanti barang-barang yang paling laris apa. Nah kalau kita pakai laptop atau PC itu munculnya akan seperti ini menunya karena di web browser. Nah kita bisa lihat aja contohnya, misalnya kita mau jual yang tadi kategorinya kalau fashion kayak tadi ya. Misalnya ini produk murah bukan main. Nah ini kita bisa lihat semua. Kita nyari yang harganya itu ya di bawah 100.000 ya. Misalnya kita mau cari kategori fashion. Nah ini sebenarnya kita juga nggak bisa nutup kemungkinan di kebutuhan sehari juga, ini makanan, minuman, gadget, elektronik. Jadi kita akan coba cari ya yang tokonya kalau misalnya Pormecan. Ini produk murah bukan main, kayaknya nggak menampilkan semua kategori ya. Coba ya kebutuhan sehari-hari Pormecan ya ini ya. Nah ini yang terjualnya banyak-banyak ini, 10.000 ya ini. Kita coba, ini kebanyakan kebutuhan sehari, kebanyakan ini ya kosmetik ya, perawatan tubuh ya. Nah ini saya kurang tahu apakah ada di Facebook Marketplace. Mungkin kita bisa coba ya, mungkin salah satu kita coba produk kecantikan ya. Ini ya misalnya body wash nih ya, sabun mandi ya. Kalau kita cari di Facebook Marketplace, sabun mandi seperti apa? Sabun mandi.
Nah, dia ada juga ya sabun mandi yang keluar modelnya apa aja nih kebanyakan. Oh, ini ada juga ya kebutuhan sehari-hari nih, tapi kebanyakan kayaknya bukan yang mahal-mahal ya. 16.000 tuh ya, 22.000, 35.000 ya. Ya, jadi memang memang harus yang harganya nggak boleh terlalu tinggi juga ya. Jadi kita masih cari ini 25.000 ya teman-teman ya. Nah ini karbol ya 13.000. Cuma kalau produk seperti ini kelemahannya ya kita nggak bisa ambil margin terlalu tinggi ya. Kalau misalnya ini kita jual margin kita 10.000, kita jual 23.000 misalnya ya, apakah bisa laku? Nah itu kita juga harus pertimbangkan teman-teman. Di sini ini kalau saya lihat sabun kayaknya kurang ya. Mungkin kalau yang kayak gini bisa laku nih, sabun-sabun yang cair gini. Kita cari yang lain aja ya teman-teman ya. Kalau untuk produk ini bebas aja teman-teman bisa tes, tapi yang penting ini aja nyarinya aja power merchant, terus kita lihat ini aja yang terjualnya berapa kan, kelihatan kan dari sini ini memang produknya laku gitu. Makanan dan minuman juga teman-teman bisa coba di Facebook Marketplace, karena ternyata juga banyak ya, kemarin saya lihat yang jualan makanan sama minuman ya. Coba kita lihat snack atau sambal gitu. Kita lihat kalau sambalnya lumayan juga ya, sambal. Nah kita coba ya, kalau misalnya sosis ada nggak ya, coba ya sosis kiloan tuh ya, sosis murah. Berarti kebanyakan memang mungkin marketnya yang kayak gini ya teman-teman ya, yang mereknya mungkin teman-teman ya yang kiloan kan mungkin jarang ya orang kenal mereknya sosis kiloan gitu ya, mungkin nggak ada mereknya malah ini ya. Nah itu ya, coba kalau sambal ya, sambal. Nah, untuk tahu banyak apa enggaknya peminat atau yang pencari itu biasanya dari sini teman-teman. Dari banyaknya kata kunci yang keluar nih. Misalnya kita ketik sambal nanti keluarnya banyak enggak gitu. Kalau misalnya semakin banyak, otomatis pencarian di produk tersebut, di kata kunci tersebut juga banyak orangnya. Nih ya. Kalau jenisnya ini semakin banyak ya teman-teman ya, misalnya sambal ini banyak sekali, nanti keluar otomatis juga banyak peminatnya ini di Facebook Marketplace. Nah ini saya rasa yang model begini mungkin laku ya teman-teman ya, sambal-sambal yang botolan nih. Nah kalau teman-teman punya kenalan supplier di daerahnya, bisa dicoba ya jualan di sini. Cuma ini kita lihat dulu juga kompetitornya, rata-rata jualnya di bawah 20.000 ya. Paling tinggi berapa ini, 30.000. Jadi mungkin memang marginnya tipis produk makanan ini, cuma dia akan ada repeat order ya. Teman-teman harus maintain, jadi pembelinya harus di maintain. Jadi simpan nomornya, kemudian bisa di follow up berapa 2 minggu sekali gitu ya, untuk ditawarkan lagi kalau jualan produk seperti ini ya. Karena di daerah dia belum tentu ada nih teman-teman. Misalnya nih ada di kota saya Semarang misalnya, sambal baby cumi ini belum tentu ada ya. Nah itu salah satu kelebihan kalau kita jualan produk seperti ini. Oke, kita coba lihat lagi di Tokopedia itu
produk lain ya, yang misalnya saya mau cari per kategori aja, kategori ya, kategori misalnya untuk yang laki-laki biasanya kan ya, kalau di Facebook Marketplace kayaknya kebanyakan ini ya, sepeda motor ya, sepeda motor itu masuk di hobi ini ya, otomotif ya, otomotifnya coba ya ke aksesoris motor nih. Nah ini kemungkinan aksesoris motor ini banyak nih kalau di Facebook Marketplace. Kita coba aja ya salah satu, misalnya apa ya yang harganya ini cuma 4.800 nih modalnya. Phone holder, kita jual produk yang agak-agak unik ya, nyari yang kira-kira itu unik gitu ya. Ini juga boleh nih ya, jam tangan nih ya, jam motor nih 18.000, kita bisa jual 28.000. Coba ya, jam motor ada nggak? Jam motor, oh tuh ya, ternyata ada juga ya teman-teman ya, walaupun masih sedikit ya. Yang jual banyak nggak? Nah ini ternyata ada yang jual juga nih, jam motor yang model begini ya, itu. Jadi yang tadi malah nggak ada tuh teman-teman, yang tadi kebanyakan malah yang ini nih. Ini ya ada ya yang jualan. Yang lainnya coba yang agak-agak unik dan harganya masih kita bisa jual di bawah 100.000 ya. Intinya memang kita harus tes, jadi kita coba aja. Kalau emang ada peminatnya, kita tes aja. Jadi kan kita tinggal copy aja kan, ini produk kita masukin ke Facebook Marketplace, dan kita nggak usah stok barang dulu teman-teman. Jadi saya juga nggak pernah stok barang, jadi ketika ada pembeli baru saya beli gitu. Nah nanti saya kasih tahu caranya, gimana caranya COD, terus kita harus pakai ekspedisinya seperti apa, dan saya sendiri terus terang belinya kebanyakan di sini nih, Jack Mall. Kenapa? Karena memang dia supplier tangan pertama. Kalau di Jack Mall nggak ada, baru saya nyari ke sini teman-teman, di dua ini, Shopee atau Tokopedia. Nah di Shopee kalau saya lihat lebih banyak produk yang berhubungan dengan fashion ya, fashion. Nah ini kan dia muncul nih produk terlaris nih ya. Nah cuma kalau di Shopee ini produk terlarisnya juga berdasarkan apa yang sudah kita pernah cari ini, yang dimunculin. Jadi kalau misalnya kemarin saya pernah lihat set-top box nih ya, nanti dia akan kasih rekomendasi produk terlaris set-top box gitu, algoritmanya Shopee ini. Ini ya, pena akupuntur, pena anak, topi. Jadi intinya teman-teman mesti harus coba. Yang penting adalah ini, semakin banyak kata kunci keluar di sini itu pencariannya berarti banyak. Itu aja. Terus kita lihat kompetitornya harganya berapa ya, masih bisa masuk nggak kalau kita jual dengan margin 10 ribuan gitu. Untungnya kecil ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya sehari 10 piece kan juga lumayan teman-teman, dan kita nggak pakai modal iklan ya, nggak seperti di Facebook Ad.
itu. Dan di Jack Mall ini sebagai tambahan informasi, kalau teman-teman mau ngambil barang di sini, teman-teman bisa beli langsung sebagai user karena harganya sama teman-teman, sebagai user biasa atau sebagai dropshipper. Dan ini memang Jack Mall ini dikhususkan untuk buat para dropshipper loh teman-teman. Dan saya udah jadi member di sini ya. Udah jadi member di sini. Terus kalau misalnya ada pesanan, saya ada pesanan misalnya di toko saya di Tokopedia, itu dia langsung otomatis terhubung ke Jack Mall. Nanti saya akan bahas sesi yang lain ya mengenai dropship. Nah, kita mau bahas dulu yang Facebook Marketplace. Nah, ini kalau misalnya di sini barang-barangnya itu udah pasti yang lebih murah dari yang di Tokopedia, karena semua toko di sini tuh ngambilin di Jack Mall nih rata-rata. Nah, ini yang saya kadang nyari yang harganya memang terusang modalnya paling nggak nyampe 10.000. Nanti kita masih bisa dapat margin kalau harganya di bawah 50.000 kan masih bisa laku ya kalau di sana ya. Nah, contoh yang unik-unik seperti ini nih, coba nih ya. Ini mahal ya, 400. Kita cari misalnya aksesoris tadi, motor gitu ya, hobi. Motor ini ya, sepeda motor. Aksesoris motor. Nah tuh ya, dia keluar juga ya. Misalnya apa ya? Ini tali pengikat helm nih, 10.000 ya. Tali pengikat helm ada nggak ya? Tali. Kadang-kadang yang sepele-sepele ini kadang malah bisa laku loh teman-teman. Oh ini yang nyari masih dikit ya. Pengikat helm, tapi yang jual ada juga ya teman-teman ya, pengikat helm motor, cuma kata kuncinya yang keluar dikit nih teman-teman. Nah ini apa nih, pelindung sepatu. Nah ini tadi ya teman-teman ya, jam motor tadi di Tokopedia harganya berapa tadi ya. Nah biasanya juga saya compare harganya, mana yang lebih murah itu aja yang kita ambil. Ini pompa tangan sedot air bensin. Ini yang kayak gini kadang-kadang unik kayak gini orang bisa nyari ya teman-teman. Pompa tangan tuh ya, ternyata ada juga ya teman-teman ya, pompa tangan minyak, tangan sepeda, pompa tangan manual, coba ada nggak tuh. Ada yang jual sama 50.000 ya, padahal modalnya berapa coba tadi. Modalnya tadi berapa tadi modalnya? Tadi di mana ya? Ini ya, 9.000. Aduh, kalau ini lumayan ya, 50.000. Jadi teman-teman masih bisa masuk di 25.000 juga masih untung ya. Nah ini pompa, ini apa lagi? Pompa bensin. Oh bensin ya. Nah kadang-kadang kayak gini laku teman-teman. Jadi kita masih coba tes produknya, kita posting dulu gitu ya. Di Facebook Marketplace. Oke, kayak gitu ya teman-teman cara nyari produknya. Saya rasa gampang ya, dan yang penting dicocokin aja sama pencarian di sini banyak nggak gitu. Kayak gitu.
Nanti kita lanjut di video ketiga. Oke, see you.